Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu dengan keadaan yang sama dan materi yang sama, yakni lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Semoga kalian semua sehat selalu dan bersemangat untuk belajar, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana cara membuktikannya. Selain itu, kita juga mempelajari tentang makna Asmaul Husna. Lalu pada minggu ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Materi kita pada hari ini adalah menjelaskan makna dari 4 nama-nama Allah atau Asmaul Husna, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, serta hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib, mengetahui segala sesuatu sebelum dan sesudah sesuatu itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Al-An'am, Surah ke-6 ayat 59. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, maka kita harus terus-menerus menuntut ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk terus menuntut ilmu agar kita dapat mengetahui ciptaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang mencari ilmu, pengetahuan, dan mengamalkannya. Contohnya, seperti misalnya kalian selalu belajar setiap malam sebelum tidur, atau sewaktu kalian masih kecil, kalian belajar sholat dari gerakannya sampai ke bacaan-bacaan sholat. Lalu kalian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh lain seperti di dalam kelas ketika guru sedang menerangkan pembelajaran, kalian memperhatikan dan bertanya ketika kalian tidak paham yang dijelaskan oleh guru. Jadilah orang yang selalu tidak puas dengan ilmu pengetahuan yang ada. Ibarat pepatah, seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Selanjutnya, yang kedua yakni Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Waspada, Maha Mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 16. Jika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada, maka kita harus teliti dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Tak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Dia mengetahui segala meskipun
Dia mengetahui segalanya, meskipun hal itu rumit. Apapun yang akan kita lakukan, Dia mengetahui segalanya. Tak ada satupun yang bergerak tanpa sepengetahuannya. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga yakni As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala suara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengarannya, meskipun sepelan apapun suara itu. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'ul alim. Yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua, ayat 256. Itu maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar secara pasti setiap bunyi atau suara, meskipun yang sangat halus sekalipun. Jadi, meskipun kita berbisik, Allah tetap mendengar semua yang kita ucapkan. Semua tidak luput dari jangkauannya. Jadi, kita semua harus menjaga lisan kita ketika berbicara. Kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik, bahkan di dalam hati sekalipun. Jadi ingat ya, jangan mengucapkan kata-kata kasar, karena Allah Maha mendengar. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia merasa dekat, maka dia berusaha taat, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntungnya manusia yang bisa seperti ini. Semoga kalian bisa seperti ini juga ya. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan. Di antaranya, yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dan yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Namun sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya, dia akan diliputi kerugian. Jadi, cukup sekian materi kita pada bab 1 ini. Semoga kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalam Asmaul Husna itu sendiri. Amin. Untuk tugas pada minggu ini, kalian catat materi yang ada di buku atau video pembelajaran ini. Dan yang kedua, kalian kerjakan soal pilihan ganda pada halaman 12-14. Cukup tulis soal dan jawaban yang benar ya. Jangan lupa, pada lembar jawabannya kalian tulis nama kalian dan kelas. Saya akhiri pembelajaran pada minggu ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.